Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Miswanto SHI MAHI sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan video kami yang bertujuan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester fikih ibadah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Habib Khairullah. Nama saya Melati Indah Lestari. Saya Nizam Emaninaska. Saya Ahmad Haikal Akbar. Baik, jadi isi dari video kami itu akan mengenalkan rukun dan syarat tayamum dan wudhu. Lalu akan ada beserta praktek video tayamum dan wudhu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan teman-teman sekalian. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian wudhu. Wudhu berasal dari bahasa Arab yaitu wada'ah yang bermakna nazafah yang artinya kebersihan. Sedangkan menurut istilah, wudhu itu adalah suatu kegiatan pembersihan dengan niat. Adapun istilah lain yang menjelaskan bahwa wudhu itu adalah kegiatan membasuh sebagian anggota tubuh dengan niat dalam jangka waktu 5 kali sehari. Kemudian wudhu ini ada aspek dua aspek kebersihan di dalamnya. Yang pertama ada aspek lahir, yang kedua ada aspek batin. Pada aspek lahir itu tujuan dari berwudhu ini untuk membersihkan sebagian anggota tubuh yang kotor ataupun lain-lain. Sedangkan menurut aspek batin itu berwudhu untuk membersihkan kesalahan dan dosa-dosa manusia yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian ada rukun wudhu, di mana rukun wudhu ini menentukan sah tidaknya wudhu seseorang. Menurut mazhab Syafi'i ada 2 hukum dalam rukun wudhu. Yang pertama wajib dan juga bisa jadi sunnah. Wajib apabila dilakukan ketika seseorang membasuh muka, lalu ia berniat dalam hati. Sunnah apabila seorang melakukan niat wudhu itu sebelum dilaksanakannya wudhu. Adapun niat wudhu tersebut adalah nawaitul wudhu'a lirafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala, yang artinya saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Adapun rukun kedua yaitu membasuh muka. Dalam membasuh muka ini itu menurut mazhab Syafi'i diawali batas-batasnya. Yang pertama di atas kening, yaitu di tempat bertumbuhnya ujung-ujung rambut hingga di bawah dagu dan juga di bagian telinga kanan dan juga telinga kiri. Kemudian yang selanjutnya ada membasuh tangan. Dalam membasuh tangan ini tidak ada ketentuan khusus. Boleh membasuhnya dari ujung jari hingga siku, boleh juga membasuhnya dari siku hingga ujung jari. Kemudian ada membasuh sebagian rambut di kepala. Menurut mazhab Syafi'i ini boleh membasuh seluruh rambut, boleh juga hanya membasuh beberapa helai dalam rambut saja, tidak harus semuanya. Kemudian ada membasuh kaki dari mata kaki hingga ujung kaki. Kemudian yang terakhir itu adalah tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu'a lirafa'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni min at-tahirin wa ja'alni min ibadika sholihin.
Kemudian ada sunnah-sunnah dalam berwudu. Dalam berwudu itu menurut mazhab Syafi'i ada 10 sunnah. Yang pertama itu adalah bersiwak. Yang kedua ada membaca basmalah sebelum melakukan wudhu. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang keempat itu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima itu beristinsyak dan juga beristinsar. Di mana istinsyak ini adalah memasukkan air ke rongga hidung, kemudian istinsar mengeluarkan air ke keluar rongga hidung. Kemudian yang selanjutnya yang keenam itu ada membasuh tangan hingga sela-sela jari. Kemudian yang ketujuh itu mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Kemudian yang nomor 8 itu mengulang pembasuhan sebanyak 2-3 kali. Yang ke-9 membasuh kedua telinga kanan juga ke kiri. Yang terakhir itu ada membaca doa setelah berwudu. Kemudian ada syarat-syarat dalam berwudu. Yang pertama itu muslim, di mana sahnya wudu itu ketika yang melakukan adalah seorang yang beragama Islam. Kemudian balik dan juga berakal, di mana dalam berwudu itu sah ketika seseorang itu sudah balik atau dewasa dan juga berakal atau tidak gila. Yang kemudian yang ketiga itu tidak dalam hadas besar, di mana wudhu itu sah apabila seorang tidak dalam masa haid, nifas atau hal-hal lain yang dapat menjadikan seorang itu berhadas besar. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan air yang suci. Lagi mensucikan, dalam berwudu harus menggunakan air yang suci dan juga mensucikan. Tidak boleh menggunakan air yang sudah terkandung najis ataupun air yang sudah berubah sifatnya. Kemudian yang kelima itu itu tidak ada penghalang antara air menyentuh kulit, di mana tidak ada zat-zat seperti cat kuku, minyak atau zat lain yang dapat menghalangi air itu bersentuhan langsung dengan kulit. Yang terakhir itu seseorang yang berwudu harus mengetahui rukun berwudu dan juga sunnah-sunnah dalam berwudu. Di sini saya akan menjelaskan tayamum secara bahasa dan istilah. Tayamum secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-qasdu, yang berarti memilih atau menengahi. Sedangkan tayamum secara istilah yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan menggunakan tanah atau debu suci sebagai pengganti dari berwudu jika tidak terdapat air atau ada kesulitan dalam mendapatkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Lalu ada syarat dan rukun tayamum. Syarat dari tayamum yang pertama yaitu jika tidak ada air suci yang dapat digunakan untuk mensucikan. Lalu yang kedua, debu yang digunakan haruslah terbebas dari hal-hal najis atau harus suci. Yang ketiga, sudah memasuki jam waktu sholat. Yang terakhir, jika seseorang tidak mampu dalam menggunakan air seperti sedang sakit. Lalu selanjutnya ada niat dari tayamum. Yang pertama, niat harus dilakukan bersama dengan gerakan pertama. Lalu yang kedua, harus mengusap seluruh bagian wajah. Yang ketiga ada mengusap kedua tangan hingga siku. Dan yang terakhir harus tertib, tidak boleh beracak-acak, harus berurutan. Baik, terima kasih kepada Bapak Miswanto, dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, dan teman-teman yang telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami, kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.